Pemirsa, dunia pendidikan lagi-lagi jadi sorotan. Di jagat maya beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang guru di posisi tengah melakukan penganiayaan kepada salah seorang muridnya. Ya, usut punya usut, guru berinisial YP ini marah kepada salah seorang muridnya yang membolos pelajaran pada jam ke-5 dan 6. Dalam sebuah video terlihat YP tersulut emosi saat melihat salah satu muridnya yang membolos pelajaran dan langsung menganiaya murid tersebut. Itu kalau zaman dulu saya sekolah memang kayak kuku panjang, pukul pakai penggaris ya kan zaman ini. Tapi sekarang kan sudah zaman modern ya. Sebenarnya anak-anak juga sebagai guru itu harus bisa mengontrol emosi ya, karena guru itu yang digugu dan ditiru kalau orang Jawa bilang ya. Jadi etikanya, attitude-nya sebagai guru sebenarnya kalau memang, atau mungkin kebangetan sih anaknya gitu, mungkin kebangetan, tapi nggak perlu dengan mukul gitu loh, karena mukul itu akan menjadikan trauma dan menjadikan anak itu menjadi pemberontak gitu loh. Kabarnya orang tua murid yang mendapat penganiayaan sempat melaporkan YP ke polisi, namun orang tua murid dan YP akhirnya memilih jalur damai. Lantas apakah kata sejumlah selebriti perihal aksi YP yang menganiaya muridnya? Saya sangat prihatin ya. Saya salah satu orang yang sangat tidak setuju ketika pendidikan itu diwarnai dengan kekerasan. Baik itu hal dari pihak murid yaitu bullying, ataupun apalagi ini diduga oleh oknum-oknum guru yang seharusnya ya bisa membina para murid. Nah, itulah yang makanya saya himbau, saya berharap di dunia pendidikan saat ini dan ke depan sudah tidak ada lagi tuh guru ya melakukan kekerasan terhadap anak, begitu juga murid melakukan kekerasan terhadap gurunya. Buat guru-guru, saya tahu bahwa Anda lelah, Anda dengan kesabaran Anda kadang-kadang dengan tingkah laku anak-anak, kesabaran Anda itu kadang-kadang kelewat batas. Tapi tolong sebagai guru, Anda semua, saya tahu jasa Anda, tapi harus bisa mengontrol emosi, karena guru itu adalah yang ditiru dan digugu. Apa yang dilakukan oleh guru biasanya diikutin oleh muridnya. Di sisi lain, meski sudah menjadi YouTuber sukses hingga dijuluki sebagai salah satu YouTuber terkaya di Indonesia, namun Atta Halilintar rupanya tetap memprioritaskan pendidikan setelah pada bulan Agustus lalu berhasil menebus ijazah SMA, atau rupanya serius meneruskan jenjang pendidikannya ke SMA lewat jalur paket C. Dan beberapa waktu lalu, Atta mengambil raport semester 1. Lantas seperti apa nilai raport Atta? Namanya kita kalau masih ada kesempatan belajar ya belajar, terus memang pengen ngambil ijazah biar belajar lagi gitu kan. Soalnya kan dulu emang ada keterbatasannya. Ya, bagus apanya paling bagus olahraga. Tapi memang benar itu. Iya, olahraga paling bagus. Ya, Atta memang begitu bahagia saat menerima rapor SMA semester 1-nya. Lewat akun Instagramnya, Atta memposting dirinya saat mengambil rapor dengan caption, "Ambil raport ujian SMA semester 1-ku. Dulu Ibu Yayah nyamperin aku lagi jualan di Lebak Bulus buat antar buku. Senang bisa ketemu ibu lagi dan lanjutin pendidikan." Sudah kemana-mana lihat negara ini, Atta masih punya kesempatan. Perjuangannya buat pendidikan, dari buat anaknya sampai buat mikirin orang-orang sekitar, luar biasa. Si Atta aja bisa tuh, bisa ujian SMA, coba anak kita bisa. Adiknya 3 masuk ke sini, gara-gara menonton Atta. Semua teman-teman yang keterbatasan mungkin ekonomi, keterbatasan apa, di sini tuh ibu terbuka banget. Kita bisa diskusikan.
Kabarnya baik nggak Bu anak saya nih Bu? Aduh. Baik, udah ngirim tugas-tugas. Oh. Praktek sholat oke, ngaji oke. Amin. Olahraga apa lagi? Alhamdulillah ya, untuk seni budayanya keren. Apa nih? Lihat dulu ya. Ya, bagus pokoknya. Bagus. Ya sih walaupun mau udah sukses, udah apa menurutku belajar itu penting sih ya. Kita kan aku waktu itu kemarin dapat quote, kita mungkin nggak belajar itu bisa terjadi, nggak sekolah itu bisa terjadi, tapi nggak belajar jangan sampai terjadi gitu. Jadi walaupun kita nggak, misalnya ada yang entah di sekolah itu karena bullying dia keluar, entah karena ekonomi, entah walaupun mampu tapi di sekolah ada tekanan mental, ada tekanan segala macam, mungkin ada yang nggak bisa diceritain ke orang sekitarnya, kan banyak juga anak murid kayak gitu. Tapi kan kita bisa lanjutin belajar di luar, ada cara homeschooling, ada bisa sekarang tuh ada sekolah-sekolah alternatif gitu. Menurutku belajar itu jangan berhenti gitu sih. Atta memang mengaku kini lebih fokus untuk giat belajar agar nantinya bisa lulus dari SMU dengan nilai yang baik. Atta memang sudah memiliki rencana akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Lantas benarkah Atta masih galau dalam memilih jurusan yang akan dia pilih saat kuliah nanti? Ini kan mau kelulusan dulu sampai tahun depan. Nanti kalau tahun depan insya Allah bisa lulusnya lancar, semuanya lancar. Baru mikirin kuliahnya. Tapi udah ada beberapa kemungkinan sih. Kalau bisnis menurutku tuh belajarnya di kehidupan. Mungkin aku seneng banget kalau bisa ngambil hukum ataupun sebenarnya IT seneng juga. Terus sebenarnya kayak psikolog, membaca orang juga kayaknya seru. Sama arsitek, aku suka banget desain rumah. Iya, arsitek juga seru. Dia apa aja, yang penting suaminya senang, dia senang. Bagi Atta, bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa kembali menempuh pendidikan adalah hal yang sangat disyukuri. Pasalnya dulu Atta terpaksa putus sekolah, lantaran harus berjuang membantu ekonomi keluarga dan mengasuh adik-adiknya. Sama halnya dengan Atta, impian dan harapan Jessica Iskandar agar El Barak mendapat nilai bagus di semester kedua ini akhirnya terwujud. Nilai raport El Barak mendapat nilai memuaskan yakni A. El bahkan berhasil memperoleh nilai yang sangat bagus dalam setiap mata pelajaran. El berhasil memperoleh nilai A untuk matematika, bahasa, serta kesenian. Terharu banget guys. Aku ini menangis, aku bukan karena sedih atau apa, tapi aku bangga banget, aku bersyukur banget punya anak seperti El Barak. Dia luar biasa banget ya. Kita sebagai orang tua, kita berdua pasti bersyukur, bangga sama anak kita yang bisa perform, yang mungkin ini bisa dibilang tahun pertamanya El Barak kembali ke Jakarta, terus udah gitu sekolah baru, tapi di situ dia bisa kasih unjuk bahwa dia bisa cepat beradaptasi, bisa justru belajar lebih giat dan bisa menghasilkan nilai yang luar biasa outstanding ya kalau buat aku, karena itu udah A tapi A-nya tuh pakai bintang segala gitu. Jadi A+. Luar biasa kalau bahasa banget. Inggris tuh straight A student lah. Ya, dan lagi kan Bangga. kita juga berdua dihampiri sama prinsipal sekolah dan dikasih kabar bahwa prinsipal sendiri tuh terharu sama jawaban-jawaban El Barak ketika wawancara untuk beasiswa. Jadi kepala sekolah tuh mendukung banget El Barak harus dapat beasiswanya. Ya semoga aja kalau memang rezekinya El Barak, mudah-mudahan bisa dapat beasiswa. Bisa lah. Sebagai ibu, Jedar tentu saja bangga dengan kepintaran El, apalagi ini merupakan pertama kali El Barak kembali ke Jakarta setelah cukup lama menetap di Bali. Dan nilai bagus yang diperoleh El rupanya menjadi surprise bagi Vincent Farhak dan Jedar, lantaran dalam waktu kurang dari 1 tahun, El Barak mampu beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru. Dan sebagai hadiah dan juga bertepatan dengan liburan, Jedar dan Vincent Farhak mengajak El Barak ke Bandung naik kereta api cepat. Lantas benarkah selain mengajak ke Bandung, Jedar dan Vincent juga sudah menyiapkan hadiah untuk El? Awal-awal susah sih, dari Bali tiba-tiba switch ke Jakarta. Ya maksudnya culture shocknya, terus teman-temannya juga, terus juga di Bali kan sekolahnya kan outdoor, maksudnya ada tanam yang besar, ada swimming pool, ada apa. Kalau di sini kan gedung, which is ya namanya metropolitan kan. Di awal-awal emang agak susah dan dianya sedih di awal-awal. Cuma aku bilang, El ini cuma buat sementara doang. Lama-lama you make new friends,
nanti kamu juga lebih suka. Dan ya kita juga surprise ya, dalam setahun udah bisa adaptasi. Belum setahun. Nggak nyampe setahun. Term 1 aja rapotnya udah bagus banget gitu. Makanya kemarin Baru kita sempat kasih 7-8 bulan. Ya, nggak nyampe setahun. Kita sempat kasih hadiah dia sebagai apresiasi, nilainya bagus gitu. Nah sekarang term kedua ternyata nilainya even better dan lebih bagus lagi gitu. Jadi kita juga sebagai orang tua ya tetap bersyukur dan bangga, tapi kita juga pengen kasih apresiasi buat El Barak. Selain pintar dalam akademik, El Barak rupanya menuruni bakat sang mama. Ya, beberapa waktu lalu, El Barak mendapat kepercayaan untuk menjadi MC di acara sekolahnya. Yang kali ini kita belum kepikiran sih, karena kita tanya ke anaknya juga, El mau apa buat hadiah, karena mama sama papa bangga banget sama El Barak. El Barak bilang, aku nggak usah apa-apa mama, terima kasih. Jadi lebih ke ini sih, kayak dia ingin tuh naik swoosh, ya udah kita naik swoosh. Jadi lebih ke apa yang dia mau, apa yang dia ingin, ya udah kita ngikut. Kayak gitu aja sih. So ya sebagai orang tua support system lah ya kan. Tampil di hadapan ribuan penonton dan menjadi kali pertama bagi El Barak tampil di hadapan banyak orang, rupanya membuat El Barak sempat mengalami nervous. Beruntung Jedar yang sudah malang melintang sebagai MC memberikan support untuk El Barak. Benarkah demi tampil menjadi MC, El Barak ekstra keras latihan di hadapan Jedar? Kita lagi ada di sekolah El, kita mau support El Barak karena hari ini ada acara United Nation Day di sekolah. Terus El Barak terpilih jadi MC dong. Jadi lagi nervous, dia lagi tegang. Jadi makanya dia udah latihan dari kemarin. Kemarin pun dia nungguin aku syuting, terus udah gitu sambil bawa skrip, sambil latihan terus. Mudah-mudahan dia lancar ya. Hari ini selain dia akan jadi MC, kita lihat nanti dia jadi MC seperti apa. Dia juga akan perform dia bakal perform ala-ala American Got Talent gitu. Terus dia akan main alat musik apa nanti kita lihat. Meski sempat mengalami nervous dan demam panggung, namun El Barak mampu mengatasinya dan menjalankan tugasnya sebagai MC dengan baik. El bahkan terlihat enjoy saat menjadi MC. Lantas benarkah Jedar bangga dengan bakat terpendam El Barak? Senang sekali pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam acara yang sangat kita nanti-nantikan. Perkenalkan, saya El Barak dari kelas 6 dan saya ditemani oleh Sanhei dari kelas 6. Kami berdua akan memandu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dalam acara ini. Nah, saya ada pantun. Di benua Afrika ada Kenya. Ibu kota Lafifa bernama Riga. Selamat datang semuanya. Tema UND tahun ini adalah kembali membangun bersama untuk perdamaian dan kemakmuran, di mana kita berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan membahagiakan di muka bumi. Saya sebagai siswa dan anggota masyarakat global sangat setuju dengan perayaan UND ini karena selain menambah wawasan tentang budaya, kita juga bisa belajar menghargai perbedaan dan bekerja sama untuk kemajuan bangsa. Wih, bagus ya, El Barak keren ya, bahasa Indonesianya lancar loh dia, bagus. Tapi dia ini pertama kali loh dia MC dan wow banget.